Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudara-saudari, para karunitawan, para suster yang dicintai oleh Tuhan. Salah satu bukti bahwa kita itu mencintai adalah pernah berkumpul bersama. Kalau nggak pernah berkumpul bersama itu hanya bayang-bayang. Kalau sudah bersama, Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber cinta kasih kami. Namun seringkali kami kurang sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan cinta kasih-Mu, Engkau berkenan hadir sebagai manusia tinggal bersama kami. Namun kami seringkali tak mengenal kehadiran-Mu itu karena kelemahan-kelemahan kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, supaya kami mengenal-Mu, Engkau memberikan seluruh hidup-Mu bagi kepentingan kami. Namun seringkali terjadi kami yang Kau beri contoh itu tidak mampu untuk memberikan hidup kami bagi Engkau. Maka Tuhan kasihanilah kami. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas kebersamaan yang terjalin di tempat ini. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Ketika kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek, Daud tinggal 2 hari di Siklag. Maka datanglah pada hari ketiga seorang tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak rakyat yang gugur dan mati, malah Saul dan Yonatan, anaknya juga sudah mati." Maka Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang menyertai dia berbuat demikian juga. Mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kebanggaanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sudah gugurlah para pahlawan. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja-wali. Mereka lebih kuat daripada singa. Hai anak-anak perempuan Israel,
celaka karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaiannya. Sungguh, sudah gugurlah para pahlawan di tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Sedih hatiku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnahlah senjata-senjata perang. Demikianlah sabda Tuhan. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga-Mu, dengarkanlah kami. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan, Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim, Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Mereka Kau beri makan ratapan, dan Kau beri minum air mata berlimpah. Engkau menjadikan kami pangkal sengketa para tetangga, dan para musuh mengolok-olok kami. Buatlah wajah-Mu bersinar ya Tuhan, maka kami akan selamat. Agar dapat memperhatikan sabda Allah. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, para karmelitawang dan Hermanas Karmelitas yang dicintai Tuhan. Sebagai pembuka dalam permenungan ini, saya ingin bertanya pada Anda, ciri khas seorang karmelit awam yang sungguh-sungguh karmelit awam yang dapat dilihat biasanya seperti apa? Yang pakai karmelit besar. Ciri khas karmelit awam yang menunjukkan loh karmelit awam apa?
Ya. Apalagi di dalam dia skapuler dan tanda fisik yang biasa ada. Kayak dia skapuler ya. Enggak pernah juga sama. Apa tandanya kalau ditawar? Doanya khusyuk. Oh tadi saya mau sini ramai begitu. Mau bisa ngowos terus-terusan. Enggak ada yang duduk diam dengan oh ini mau bisa. Karena itu henisme. Sedang hening baru bisa nyari. Nah iya makanya, tadi rame. Berarti berlawanan dengan prinsipmu. Oh, saya udah pakai baju aja kayak buk. Bahkan baca kita juga tes. Kenapa? Emang mau dangdutan tes. Ayo apa? Silakan dijawab. Teori. Anda itu kurang konkret. Yang betapa Romo. Hah? Yang betapa. Apa? Betapa. Kamu keluyuran aja betapa. Ciri khasnya itu apa coba? Masa nggak ada dari semua orang? Ini orang yang terkenal karena bibirnya yang merah. Ayo bu, jangan jadi coklat bibirnya. Ayo bu, apa? Ciri khas. Kalau Anda nggak menemukan ciri khas seorang karunitawan yang bisa dilihat, ya masih harus belajar lebih banyak. Bukan lagi. Kalian ini suka baca kitab suci tapi nggak ngerti. Ciri khas seorang karunitawan yang memang benar-benar karunitawan, dia tidak waras lagi. Loh, kita dulu hari ini mengatakan begitu, kok kalian nggak pernah dengar? Padahal jadinya pendek banget. Kalau Anda masih waras, nggak usah jadi karunitawan. Coba, ini contoh orang yang nggak waras sih, Apricornus ini, ya kan? Coba rumahnya lu jadi drama loh. Gara-gara hanya misal kayak gini aja, datang dia itu, nggak waras dia. Nah itu kita kalau masih waras nggak cocok jadi karunitawan. Kamu ya siapa libur nggak? Sekolah ya libur ya nggak apa-apa, kamu masih waras, jadi belum cocok. Ini yang harus kita lihat bahwa pada pagi hari ini kita harus menjadi orang yang tidak waras. Setuju nggak? Bu, setuju nggak? Woi, setuju nggak? Kamu setuju nggak? Tidak waras setuju nggak? Kamu harus tidak waras, setuju nggak? Setuju nggak? Kau setuju nggak? Hei, setuju nggak? Siapa yang nggak setuju? Selama kalian masih waras, lebih baik kalau jadi karunitawan. Loh, kita kan butuh waktu. Kita juga butuh tenaga. Dalam kaitan jalan ini adalah soal melupakan diri. Ketika seseorang nggak bisa melupakan dirinya, jangan jadi karunitawan. Kenapa? Ya nggak bisa buat apa-apa dalam hidup. Contoh misalnya, kamu misalnya sebagai pengurus karunitawan, nggak bisa melupakan diri, minta dihargai, sudah stop. Hidup akan menderita karena terus minta dihargai oleh orang lain. Jika nggak bisa melupakan diri, jangan kamu masih waras otakmu karena pengen dihargai tadi, sudah hidupmu pasti nggak enak, nggak nyaman. Kalau kamu ingin bahagia, harus menjadi orang yang tidak waras, yang berani melupakan dirinya. Kenapa begitu? Ingat, Tuhan itu jadi manusia, jangan melupakan dirinya sebagai Allah. Demi manusia yang dicintainya itu, ia melupakan dirinya sebagai Allah dan mau jadi manusia.
Dan kalau kita tidak bisa sampai ke titik itu, kita selalu ke diri saya, mana mungkin kita menjadi manusia. Padahal seorang kalimat adalah seorang yang mau bersekutu dengan Allahnya. Allahnya adalah Allah. Bagi negara dan bangsa. Ya Bapa, semoga Engkau melindungi negara dan bangsa kami agar selalu damai dan pemerintahnya lebih memperhatikan kesejahteraan bangsanya daripada kepentingan golongannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, semoga Allah Bapa memberkati pemimpin gereja agar lebih bijaksana dalam memimpin umatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ordo dan komunitas, ya Bapa, berkatilah ordo dan komunitas kami agar tetap setia pada panggilan-Mu dan bertumbuh dalam iman dan kasih, dan semakin banyak yang terpanggil untuk bekerja di ladang-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia dan orang sakit, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah para lansia dan orang sakit agar mereka tetap tabah dan kuat dalam menjalani hidupnya dan tetap percaya kepada-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk seminar nasional Karmelit Awam bulan Agustus 2024 agar niat dari semua anggota untuk terbuka pada tuntunan reguler sebagai pedoman hidup boleh diberkati. Panitia yang bertugas, pembicara yang telah dipersiapkan, semua anggota dari berbagai tempat yang akan hadir selalu setia dan diizinkan berkumpul dalam terang Roh. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, diberi kesempatan semangat dalam menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi intensi kita masing-masing, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian Tuhan doa-doa yang kami ungkapkan lewat kata-kata kami. Engkau tentu tahu bahwa di dalam hati kami juga tersimpan sekian banyak harapan yang ingin kami letakkan dalam kerahiman-Mu. Maka Tuhan, sempurnakanlah semua yang telah kami ungkapkan maupun yang masih tersimpan, agar hidup kami semakin kami rayakan di dalam kemuliaan-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terimalah persembahan kami,
Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang kekal dan kuasa, dalam peristiwa penyelamatan-Mu pada pagi hari ini, kami bersama-sama sebagai komunitas di Jakarta ini untuk menyatukan hidup kami dengan Kristus sebagai kurban persembahan ini. Semoga dengan demikian kami semua dapat menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui misteri Paskah terjadilah karyanya yang mengagumkan ini. Kami dipanggil keluar dari dosa dan belenggu maut dan masuk ke dalam kemuliaannya. Dalam kemuliaan itu kami disebut kaum pilihan, imamat rajawi, bangsa yang kudus, umat milik-Mu sendiri. Maka kami akan mewartakan kemanapun kekuatan kekuasaan-Mu ya Bapa, yang telah memanggil kami dari kegelapan ke dalam terang yang mengagumkan. Maka bersama seluruh bala malaikat surgawi kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tanti-hentinya berseru. Segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan seluruh hidup-Mu agar kami mengalami keselamatan. Maka Tuhan, janganlah memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Yesus Kristus yang tidak hanya berkata-kata, tetapi mewujudkan kata-katanya itu dalam tindakan yang nyata dengan mengorbankan seluruh hidupnya agar kita semua dapat memasuki surga. Maka berbahagialah kita yang diundang ke pesta perjamuan ini. Tuhan, saya dalam atas mendapat pada saya, tetapi sabarlah saja maka saya akan sembuh. Semoga dengan menyantap sakramen Maha Kudus ini kita semua dibawa kepada kehidupan yang ilahi. Amin.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Penyayang, dalam Ekaristi yang kami rayakan ini, kami telah menerima sabda-Mu dan sabda yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu sendiri, sebagai jaminan bagi kehidupan kami. Maka Tuhan, berkat penyertaan-Mu melalui sakramen yang kami rayakan bersama ini, semoga kami mampu berbakti kepadamu dengan melayani sesama kami, sampai kami sendiri dapat menerima anugerah-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Karena ketuanya nggak ada pengumuman, maka saya mengatakan terima kasih kepada seluruh anggota Karmelitawam yang dari jauh. FPK, kalau MKK nggak usah terima kasih, untuk menguji Anda itu orang yang benar-benar bisa melupakan diri atau enggak. Tapi yang dari jauh saya ucapkan terima kasih karena Anda telah bergabung di dalam perayaan ini. Semoga kami yang di tempat ini tidak mengecewakan hati Anda. Tapi sebenarnya kalau Anda kecewa juga percuma, karena memang orangnya kayak gini, enggak kayak itu, ketuanya enggak jelas, rasanya enggak jelas. Coba sekarang, karena saya kritik lipstiknya kan nggak pakai lipstik, kayak orang baru belum mandi kan, saya lihat kamu tuh bikin ketawa sebenarnya. Jadi pakai lipstik salah, nggak pakai salah. Ya moga-moga kamu anaknya ya, makanya nggak jelas. Baik, terima kasih semua. Semoga persaudaraan yang kita jalin antara FPK dan MKK ini tidak hanya sekedar begitu aja, tapi lebih dalam berjuang bersama-sama agar bisa mencapai kepada tujuan rohani kita, yaitu bersatu dengan Allah. Oleh karena itu, ya tenang-tenanglah di sini, jangan cepat-cepat pulang. Kalau makanya itu prasmanan, supaya tidak pulang bawa kotak gitu ya, kayak orang melayat gitu. Moga-moga kita dimakan sampai habis, jangan dibawa pulang. Kayaknya makan sedikit padahal ngerang selip kan, nyebelin gitu. Ya dimakan bersama, semoga kita bahagia karena itu. Dan hari ini kita menandainya dengan kebersamaan. Jangan mikirkan yang macam-macam. Istrimu ada kan di sini? Ada. Meskipun istrimu nggak ada di sini, kamu jangan upayakan istri di mana-mana. Makanya istrimu ajak Karmelitawam gitu. Dia malah karena ada kamu malah dia mundur kan. Kalau nggak salah istrinya dulu Karmelitawam ya. Ya. Atau kamu larang? Oh iya. Kan ada kamu ini jadi kan. Baik, terima kasih. Dan sekarang mari kita mohon kepada Bunda Maria, Bunda kita, dengan doa 3 kali Salam Maria. Semoga pergumulan kita dalam mengalami dunia untuk mencapai Kristus ditolong oleh Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
saudara sekalian yang disatukan dalam Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan disembuhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Supaya Bapak Ibu itu menjadi kuat ketika pulang ke rumah nanti ya. Anda termasuk orang yang sudah melupakan pacar, melupakan kemungkinan untuk bisa menikah, meskipun belum tentu laku juga. Ya kan kita nggak tahu apa kita laku atau enggak. Pokoknya macam-macam sudah kalian tinggalkan, terus apa yang kalian temukan? Kamu tuh nemu apa tuh? Pertanyaan supaya tidak terlalu luas sih. Oh bahagia nggak jadi suster? Hah? Bahagianya kenapa? Kamu mulai nakal ya? Kamu jawabannya sudah. Enggak, ini saya bikin jadi jawab. Kenapa kamu sekarang gini aja nggak usah itu tadi? Nanti pertanyaannya. Kenapa sudah yang